Bagaimana jika saya katakan bahwa kekuatan terbesar seorang pria bukanlah kemampuannya untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi kemampuannya untuk memutuskan masalah mana yang tidak layak untuk diselesaikan? Ini adalah sebuah paradoks yang dipahami oleh sangat sedikit orang. 99% orang menghabiskan hidup mereka bereaksi terhadap setiap gangguan, setiap hinaan, setiap krisis kecil, menguras energi mental mereka hingga kering. Mereka adalah budak dari keadaan. Tapi ada 1% yang beroperasi secara berbeda. Mereka memiliki sebuah kode internal. Hari ini kita akan membongkar kode tersebut. Aturan ketidakpedulian, stoik. Ini bukan tentang menjadi apatis, ini tentang menjadi tak terkalahkan secara strategis. Ini adalah rahasia yang memungkinkan para kaisar Roma memerintah dunia sementara dunia tidak bisa memerintah pikiran mereka. Dan di akhir video ini, Anda akan memahami cara menerapkannya. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Tulis di kolom komentar, apa satu masalah yang paling menguras energi Anda minggu ini? Mari kita mulai. Kita hidup di era kelebihan beban informasi dan reaktivitas emosional. Pikiran pria modern itu seperti peramban internet dengan 100 tab terbuka. Notifikasi dari media sosial, berita utama yang memicu kepanikan, tuntutan pekerjaan, drama hubungan. Setiap tab ini memakan daya proses mental Anda. Hasilnya, kecemasan kronis, kelelahan dalam mengambil keputusan, dan perasaan terus-menerus kewalahan. Masyarakat modern mengkondisikan kita untuk percaya bahwa kita harus peduli pada segalanya. Kita harus punya opini tentang setiap isu. Kita harus memperbaiki setiap ketidaksempurnaan. Ini adalah sebuah kebohongan. Kebohongan yang dirancang untuk membuat Anda lemah, mudah teralihkan, dan mudah dikendalikan. Aturan ketidakpedulian stoik adalah penawarnya. Ini adalah filter mental yang kuat. Ini adalah sistem untuk secara sadar memutuskan tab mana yang harus ditutup, sehingga Anda dapat mengarahkan semua daya proses mental Anda ke beberapa tab yang benar-benar penting. Ini bukan tentang lari dari masalah. Ini tentang berlari menuju kekuatan dengan tidak membiarkan hal-hal sepele menghalangi jalan Anda. Mari kita mulai dengan membongkar miskonsepsi terbesar. Aturan ketidakpedulian. Stoik tidak berarti Anda menjadi dingin, menyendiri, atau tidak peduli pada apapun. Itu adalah interpretasi yang dangkal. Sebaliknya, ini adalah tentang kepedulian yang radikal dan terfokus. Bayangkan energi mental Anda sebagai sumber daya yang terbatas, seperti uang di rekening bank Anda. Orang biasa menghabiskannya untuk hal-hal kecil, komentar negatif di internet, pengemudi yang memotong jalannya, cuaca buruk. Di akhir hari, rekening mereka kosong. Seorang stoik sejati, seorang pria yang memahami aturan ini, adalah seorang investor yang cerdas. Dia hanya menginvestasikan energi mentalnya pada aset yang memberikan imbal hasil tertinggi, tindakannya, karakternya, dan responsnya. Segala sesuatu yang lain, opini orang lain, peristiwa di luar kendalinya, masa lalu, dianggap sebagai investasi yang buruk. Dia tidak mengabaikannya, dia secara sadar memilih untuk tidak mengalokasikan sumber dayanya ke sana. Inilah perbedaan antara menjadi reaktif dan menjadi proaktif secara psikologis. Inti dari aturan ini adalah sebuah konsep yang oleh para stoik disebut dikotomi kendali. Ini adalah ide yang sangat sederhana namun sangat mendalam. Di alam semesta ini hanya ada dua kategori hal. Hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Itu saja. Yang termasuk dalam kendali kita adalah pikiran kita, penilaian kita, dan tindakan kita. Yang di luar kendali kita mencakup hampir segalanya. Cuaca, ekonomi, bagaimana orang lain berperilaku, kesehatan kita di masa depan, reputasi kita. Pria yang lemah mencampur adukkan kedua kategori ini. Dia mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa dia kendalikan, misalnya memaksa seseorang untuk menyukainya, dan dia mengabaikan apa yang bisa dia kendalikan, respons emosionalnya sendiri terhadap penolakan. Ini adalah resep pasti untuk penderitaan. Pria yang kuat, di sisi lain, menarik garis yang sangat jelas di antara keduanya. Dia mencurahkan 100% usahanya pada lingkaran kendalinya dan melatih ketidakpedulian yang tenang terhadap segala sesuatu di luarnya. Jadi, bagaimana ini terlihat dalam praktiknya? Mari kita ambil contoh umum, kritik di tempat kerja. Seseorang mengkritik pekerjaan Anda di depan umum. Reaksi standar, reaksi yang tidak terlatih, adalah merasa tersinggung, marah, atau defensif.
Anda mulai memikirkan cara membalas, mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain, dan membiarkan kejadian itu merusak sisa hari Anda. Anda telah memberikan kendali emosional Anda kepada orang lain. Sekarang, mari kita terapkan aturan ketidakpedulian. Dengan menggunakan dikotomi kendali, Anda bertanya, apa yang ada dalam kendali saya di sini? Opini rekan kerja Anda? Tidak. Apa yang mereka katakan? Tidak. Bagaimana perasaan mereka tentang Anda? Jelas tidak. Yang ada dalam kendali Anda adalah bagaimana Anda menafsirkan kritik tersebut, apakah ada kebenaran di dalamnya yang dapat Anda gunakan untuk berkembang, dan bagaimana Anda memilih untuk merespons. Mungkin Anda merespons dengan tenang. Terima kasih atas masukannya. Saya akan melihatnya. Mungkin Anda tidak merespons sama sekali. Yang penting adalah Anda tidak mengizinkan peristiwa eksternal mendikte keadaan internal Anda. Anda tetap menjadi penguasa pikiran Anda. Ketidakpedulian stoik adalah sebuah otot mental. Itu perlu dilatih setiap hari. Latihan pertamanya adalah audit mental pagi. Setiap pagi, sebelum Anda memeriksa ponsel atau terlibat dengan dunia, luangkan waktu 2 menit. Pikirkan tentang hari yang akan datang. Visualisasikan potensi gangguan. Lalu lintas yang padat, email yang menjengkelkan, rapat yang tidak produktif. Kemudian untuk setiap potensi gangguan, katakan pada diri sendiri, ini adalah eksternal, ini di luar kendali saya. Yang bisa saya kendalikan adalah bagaimana saya meresponsnya dengan kebajikan, kesabaran, pemahaman, dan keberanian. Ini disebut premeditatio malorum, atau premeditasi kejahatan. Ini bukan tentang menjadi pesimis, ini tentang mempersenjatai pikiran Anda. Anda melatih otak Anda untuk tidak terkejut oleh kesulitan. Ketika gangguan itu benar-benar terjadi, pikiran Anda tidak akan panik. Ia akan mengenali polanya dan berkata, "Ah, ini dia. Saya sudah siap untuk ini. Ini tidak memiliki kuasa atas saya." Langkah selanjutnya adalah mempraktikkan apa yang bisa disebut penyortiran impresi. Sepanjang hari, pikiran Anda dibombardir oleh impresi, peristiwa, kata-kata, sensasi. Pikiran yang tidak terlatih menerima semuanya tanpa filter. Pikiran stoik bertindak sebagai penjaga gerbang. Untuk setiap impresi yang datang, terutama yang memicu emosi negatif, berhentilah sejenak. Jangan langsung bereaksi. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan sederhana dari Epictetus. Apakah ini menyangkut hal-hal yang berada dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Jika itu di luar kendali Anda, misalnya pasar saham jatuh, katakan pada diri Anda sendiri, ini bukan urusan saya. Ini bukan berarti Anda tidak peduli dengan keuangan Anda. Itu berarti Anda menyadari bahwa kepanikan dan kecemasan tidak akan mengubah angka di layar. Sebaliknya, Anda fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Strategi investasi jangka panjang Anda, anggaran Anda, cara Anda menghasilkan uang. Anda memisahkan sinyal dari kebisingan. Salah satu area di mana pria paling sering kehilangan kendali adalah dalam hubungan interpersonal. Kita sangat peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Kita mendambakan persetujuan, validasi, dan rasa hormat. Aturan ketidakpedulian menantang ini secara langsung. Para stoik mengajarkan bahwa reputasi Anda pada dasarnya adalah milik orang lain. Itu ada di pikiran mereka, bukan di pikiran Anda. Anda tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa Anda kendalikan adalah tindakan Anda. Jadi, alih-alih bertanya, bagaimana saya bisa membuat orang ini menyukai saya? Tanyakan, bagaimana saya bisa bertindak dengan integritas dalam situasi ini? Alih-alih khawatir tentang dihormati, fokuslah untuk menjadi orang yang terhormat. Ini adalah pergeseran yang halus namun sangat kuat. Anda berhenti mengejar bayangan dan mulai membangun substansi. Ironisnya, ketika Anda berhenti begitu peduli untuk disukai, orang lebih cenderung menghormati Anda karena mereka merasakan kekuatan batin dan kemandirian Anda. Mari kita bicara tentang masalah besar, kehilangan pekerjaan, akhir dari sebuah hubungan, diagnosis kesehatan. Ini adalah saat-saat di mana aturan ketidakpedulian diuji secara maksimal. Dalam situasi ini, aturan tersebut tidak berarti Anda tidak merasakan sakit atau kesedihan. Emosi-emosi itu adalah reaksi fisiologis awal dan itu normal. Stoikisme bukan tentang penekanan. Ini tentang apa yang Anda lakukan setelah gelombang emosi pertama. Pikiran yang tidak terlatih akan menambahkan lapisan kedua penderitaan. Ini tidak adil. Mengapa ini terjadi padaku? Hidupku hancur. Ini adalah penilaian yang Anda tambahkan di atas peristiwa tersebut.
Seorang stoik berlatih untuk memisahkan peristiwa dari penilaian. Peristiwanya adalah, saya tidak lagi memiliki pekerjaan ini. Penilaiannya adalah, ini adalah bencana. Aturan ketidakpedulian memungkinkan Anda untuk melihat peristiwa itu apa adanya, sebuah fakta netral, dan kemudian memfokuskan semua energi Anda pada respons yang dapat Anda kendalikan, mencari pekerjaan baru, belajar keterampilan baru, mengevaluasi kembali jalur karir Anda. Ada sebuah metafora kuat yang digunakan oleh para stoik, benteng batin atau inner citadel. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah benteng yang tak tertembus. Dunia luar bisa bergejolak. Tentara bisa menyerang, badai bisa mengamuk, wabah bisa menyebar. Tapi di dalam benteng itu, Anda aman, Anda adalah komandannya. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin Anda. Peristiwa eksternal, kritik, kegagalan, kehilangan adalah pasukan yang mencoba menembus tembok Anda. Emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, dan keputusasaan adalah pengkhianat di dalam yang mencoba membuka gerbang dari dalam. Aturan ketidakpedulian adalah kebijakan pertahanan Anda. Anda memutuskan bahwa opini orang lain, peristiwa acak, dan nasib buruk tidak memiliki izin untuk masuk. Mereka mungkin membuat kebisingan di luar, tetapi mereka tidak bisa menyentuh komandan di dalam. Anda mempertahankan kedaulatan atas satu-satunya wilayah yang benar-benar Anda miliki, pikiran Anda. Bagaimana cara membangun tembok benteng ini? Salah satu caranya adalah melalui ketidaknyamanan sukarela. Ini adalah praktik stoik di mana Anda secara sengaja dan berkala membuat diri Anda sedikit tidak nyaman. Mandi air dingin, berpuasa selama sehari, tidur di lantai selama 1 malam, berjalan kaki alih-alih mengemudi. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri sendiri. Tujuannya adalah untuk melatih pikiran Anda agar tidak terlalu terikat pada kenyamanan. Anda mengajari diri sendiri pada tingkat visceral bahwa Anda dapat menahan lebih dari yang Anda kira. Anda membangun ketahanan. Ketika ketidaknyamanan yang tidak disengaja datang, seperti pemanas rusak di musim dingin, pikiran Anda tidak panik. Ia berkata, saya pernah mengalami yang lebih buruk secara sukarela. Saya bisa menangani ini. Anda menjadi kurang bergantung pada keadaan eksternal untuk kesejahteraan internal Anda. Anda menjadi lebih bebas. Konsep lain yang terkait erat adalah pandangan dari atas. Ketika Anda terjebak dalam masalah, masalah itu terasa sangat besar dan mencakup segalanya. Gagal dalam sebuah proyek terasa seperti akhir dunia. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan seorang stoik, akan mempraktikkan latihan mental ini. Dia akan membayangkan dirinya melayang di atas kota Roma, lalu lebih tinggi lagi di atas Italia, lalu di atas bumi, lalu di atas seluruh tata surya. Dari perspektif kosmik itu, masalahnya, pertengkaran dengan seorang senator, kampanye militer yang sulit, menjadi sangat kecil, hampir tidak terlihat. Ini bukan untuk meremehkan masalah Anda, ini untuk memberinya perspektif yang benar. Masalah Anda penting bagi Anda, tetapi itu bukan segalanya. Latihan ini menciptakan ruang mental. Ini mengecilkan masalah dari monster yang menakutkan menjadi sesuatu yang dapat dikelola. Ini adalah bentuk ketidakpedulian yang didasarkan pada skala. Penting untuk membedakan antara ketidakpedulian stoik dan sinisme. Seorang sinis percaya bahwa tidak ada yang penting, jadi mengapa harus peduli pada apapun? Ini adalah jalan menuju keputusasaan dan kelambanan. Seorang stoik percaya bahwa sangat sedikit hal yang benar-benar penting. Dan oleh karena itu, Anda harus mencurahkan seluruh keberadaan Anda pada hal-hal tersebut. Hal-hal itu adalah kebajikan Anda, keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Apakah Anda bertindak dengan jujur hari ini? Apakah Anda memperlakukan orang lain dengan adil? Apakah Anda menghadapi tantangan dengan keberanian? Apakah Anda membuat keputusan yang bijaksana? Inilah hal-hal yang harus Anda pedulikan dengan penuh semangat. Aturan ketidakpedulian membebaskan energi Anda dari hal-hal sepele sehingga Anda dapat menginvestasikannya dalam membangun karakter Anda. Karakter adalah satu-satunya hal yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda. Mari kita pertimbangkan bahaya dari tidak menerapkan aturan ini, biaya kepedulian yang salah tempat. Setiap menit yang Anda habiskan untuk marah pada seorang politisi di TV adalah 1 menit yang tidak Anda habiskan untuk membaca buku, berolahraga, atau berbicara dengan orang yang Anda cintai. Setiap ons energi emosional yang Anda investasikan dalam mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang asing tentang Anda adalah 1 ons yang tidak Anda investasikan dalam proyek atau tujuan Anda. Biaya ini menumpuk dari waktu ke waktu.
Bertahun-tahun kepedulian yang salah tempat menghasilkan kehidupan yang penuh dengan penyesalan, kecemasan, dan potensi yang tidak terpenuhi. Menerapkan aturan ketidakpedulian adalah tentang merebut kembali sumber daya Anda yang paling berharga, waktu, perhatian, dan energi emosional Anda, dan mengarahkannya ke kehidupan yang Anda inginkan secara sadar, bukan kehidupan yang didiktekan oleh gangguan eksternal. Salah satu ujian terbesar dari aturan ini adalah dalam menghadapi kesuksesan, bukan kegagalan. Ketika Anda sukses, dunia memberi Anda lebih banyak hal untuk dipedulikan. Pujian, ketenaran, kekayaan, ekspektasi yang lebih tinggi. Sangat mudah untuk menjadi terikat pada hal-hal eksternal ini. Anda mulai mendefinisikan diri Anda dengan jabatan Anda, saldo bank Anda, atau jumlah pengikut Anda. Ini adalah jebakan. Seorang stoik sejati menerapkan ketidakpedulian yang sama pada pujian seperti yang dia lakukan pada kritik. Dia menikmati kesuksesan saat itu ada, tetapi dia tidak melekatkan identitasnya padanya. Dia tahu bahwa semua hal eksternal ini bersifat sementara dan di luar kendali penuhnya. Dia tetap berlabuh pada benteng batinnya, pada karakternya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang sukses menjadi sengsara. Mereka memenangkan dunia, tetapi kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Pria yang kuat tahu bahwa kemenangan terbesar selalu bersifat internal. Ada kesalahpahaman bahwa stoikisme membuat Anda pasif. Jika saya tidak peduli pada hal-hal di luar kendali saya, bukankah itu berarti saya tidak akan pernah mencoba mengubah dunia? Tidak sama sekali. Para stoik paling terkenal adalah orang-orang yang sangat aktif. Seneca adalah seorang penasihat kaisar. Cato menentang seorang diktator. Marcus Aurelius memimpin kekaisaran. Perbedaannya terletak pada fokusnya. Mereka tidak terikat pada hasil yang berada di luar kendali mereka. Mereka terikat pada usaha yang sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Anda ingin memulai bisnis? Hebat. Lakukan semua yang Anda bisa. Buat rencana bisnis terbaik. Bekerja lebih keras dari siapapun. Layani pelanggan Anda dengan sangat baik. Itu semua ada dalam kendali Anda. Apakah bisnis itu akan berhasil? Itu tergantung pada pasar, pesaing, keberuntungan, faktor-faktor di luar kendali Anda. Seorang stoik memberikan 100% pada usaha dan menerima hasilnya dengan ketenangan. Ini membebaskan Anda dari kecemasan akan kegagalan dan memungkinkan Anda untuk bertindak dengan lebih berani. Pikirkan tentang ketenangan yang datang dari penerapan sejati aturan ini. Ketenangan bukan berarti tidak adanya masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap menjadi pusat yang tenang di tengah badai. Sebagian besar kecemasan kita berasal dari pemikiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Keduanya di luar kendali kita saat ini. Aturan ketidakpedulian menarik perhatian Anda kembali ke satu-satunya titik waktu di mana Anda memiliki kekuatan. Saat ini, apa yang bisa saya lakukan sekarang dengan apa yang saya miliki? Pertanyaan ini memotong ribuan kekhawatiran hipotetis. Ini memaksa Anda untuk fokus pada tindakan, bukan spekulasi. Ketika Anda benar-benar hidup dalam prinsip ini, Anda akan menemukan bahwa 90% dari apa yang biasa Anda khawatirkan menghilang begitu saja. Itu bukan masalah nyata. Itu adalah hantu yang diciptakan oleh pikiran yang tidak disiplin. Menerapkan aturan ketidakpedulian juga secara radikal meningkatkan hubungan Anda. Ketika Anda tidak lagi membutuhkan validasi emosional dari orang lain, Anda dapat berinteraksi dengan mereka dari posisi kekuatan dan kemurahan hati, bukan dari posisi kebutuhan. Anda berhenti mencoba mengendalikan atau mengubah mereka. Anda menerima mereka apa adanya. Anda dapat mendengarkan tanpa menjadi defensif. Anda dapat menawarkan dukungan tanpa terikat pada bagaimana mereka menerimanya. Anda menjadi batu karang yang stabil dalam kehidupan orang lain, bukan daun yang tertiup angin oleh suasana hati mereka. Ironisnya, dengan secara strategis tidak peduli pada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan dalam suatu hubungan, perasaan atau perilaku orang lain, Anda menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih kuat untuk berkembang. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Akan ada hari-hari di mana Anda lupa. Anda akan marah karena lalu lintas. Anda akan membiarkan komentar seseorang merusak hari Anda. Ini tidak bisa dihindari. Kuncinya adalah tidak menghakimi diri sendiri. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai kesempatan untuk berlatih. Setiap kali Anda gagal, berhentilah sejenak dan analisis. Mengapa saya bereaksi seperti itu? Titik lemah apa dalam benteng saya yang dieksploitasi oleh peristiwa ini? Bagaimana saya bisa merespons secara berbeda lain kali? Setiap kesalahan adalah sesi latihan. Setiap kemunduran adalah data.
Pria yang lemah menyerah setelah beberapa kali gagal. Pria yang kuat melihatnya sebagai proses pengerasan yang tak ada habisnya, seperti seorang pandai besi yang berulang kali memanaskan, memukul, dan mendinginkan sepotong baja hingga menjadi pedang yang tak terpatahkan. Tingkat tertinggi dari praktik ini adalah konsep stoik amor fati, mencintai takdir. Ini lebih dari sekadar menerima apa yang terjadi. Ini adalah tentang secara aktif merangkul apapun yang terjadi, baik atau buruk, seolah-olah Anda telah memilihnya sendiri. Kehilangan pekerjaan? Bagus. Ini adalah kesempatan untuk menemukan jalur yang lebih memuaskan. Dikhianati? Bagus. Ini adalah pelajaran berharga tentang sifat manusia dan kesempatan untuk melatih pengampunan. Ini adalah pola pikir yang paling radikal. Ini mengubah setiap rintangan menjadi bahan bakar. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa alam semesta tidak menentang Anda. Itu hanya terjadi. Tugas Anda adalah menggunakan apapun yang diberikannya kepada Anda sebagai bahan mentah untuk membangun karakter dan kebajikan. Dengan pola pikir ini, Anda tidak bisa kalah. Setiap hasil, setiap peristiwa menjadi kemenangan, karena itu memberi Anda kesempatan untuk berlatih menjadi versi terbaik dari diri Anda. Penerapan aturan ini pada akhirnya menciptakan kebebasan sejati. Sebagian besar orang berpikir kebebasan berarti memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu adalah kebebasan seorang anak. Kebebasan sejati, kebebasan orang dewasa adalah kebebasan internal. Ini adalah kebebasan dari amarah yang tidak perlu, dari kecemasan yang melumpuhkan, dari perbudakan terhadap opini orang lain. Anda bisa berada di penjara secara fisik, seperti yang dialami oleh banyak filsuf stoik, dan tetap lebih bebas daripada seorang miliarder yang diperbudak oleh kebutuhannya akan lebih banyak kekayaan dan validasi. Ketika Anda berhenti membiarkan peristiwa eksternal mendikte keadaan internal Anda mencapai tingkat kedaulatan yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Anda tidak lagi menjadi boneka yang ditarik oleh tali keadaan. Anda adalah tuannya. Jadi, mari kita simpulkan. Aturan ketidakpedulian stoik bukanlah resep untuk menjadi tidak berperasaan. Ini adalah sistem operasi untuk mencapai efektivitas dan ketenangan maksimum. Ini dimulai dengan dikotomi kendali, fokus hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan. Ini diperkuat melalui latihan harian seperti premeditasi kesulitan dan penyortiran impresi. Ini membangun benteng batin yang melindungi Anda dari kekacauan dunia luar. Dan itu memuncak pada amor fati. Kemampuan untuk mencintai dan menggunakan semua yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Ini adalah jalan yang sulit. Ini membutuhkan disiplin dan kesadaran diri. Tetapi imbalannya adalah hadiah terbesar yang bisa dimiliki seorang pria. Pikiran yang tenang, karakter yang tak tergoyahkan, dan kebebasan batin yang tak terpatahkan. Inilah yang membedakan pria yang hanya bertahan hidup dari pria yang benar-benar berkuasa. Kita telah menempuh perjalanan jauh ke dalam inti pemikiran stoik. Kita telah membongkar sebuah kode yang telah teruji selama ribuan tahun. Kesimpulan utamanya adalah ini. Kekuatan sejati bukanlah mengendalikan dunia, tetapi mengendalikan apa yang Anda izinkan untuk mengendalikan Anda. Masalah tidak memiliki kekuatan bawaan. Kita memberinya kekuatan dengan perhatian dan reaksi kita. Dengan menerapkan aturan ketidakpedulian, Anda merebut kembali kekuatan itu. Anda berhenti menjadi reaktor terhadap drama kehidupan dan menjadi arsitek dari ketenangan batin Anda. Anda tidak lagi dihanyutkan oleh gelombang emosi. Anda adalah mercusuar yang berdiri kokoh di tengah badai. Ingatlah perasaan ini, perasaan kendali, kejelasan, dan kekuatan yang tenang. Inilah keadaan alami Anda jika Anda memilihnya. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda untuk memahami ide-ide yang mendalam ini. Jika video ini memberikan nilai dan resonansi bagi Anda, tekan tombol suka dan berlangganan untuk bergabung dengan komunitas pria yang berkomitmen pada kekuatan mental. Dan untuk pertanyaan terakhir di komentar, setelah memahami ini, apa satu hal yang akan Anda pilih untuk tidak peduli mulai hari ini? Bagikan komitmen Anda, jadilah kuat.